Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak, selamat siang. Ketemu lagi sama saya, Wulan dari Prodi Bisnis Digital. Dan sekarang kita masih ada di pelajaran mata kuliah MSDM, Manajemen Sumber Daya Manusia. Oke kakak, sekarang kita akan melanjutkan bahasan tentang K3 ya. Oke, K3 adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, kita sekarang akan fokus di kesehatan kerja. Kesehatan kerja menurut Joint ILO atau WHO atau WHO Komite 1995 ialah penyelenggaraan dan pemeliharaan derajat setinggi-tingginya dari kesehatan fisik, mental, dan sosial tenaga kerja di semua pekerjaan. Pencegahan gangguan kesehatan tenaga kerja yang disebabkan kondisi kerjanya, perlindungan tenaga kerja terhadap resiko faktor-faktor yang mengganggu kesehatan, dan penempatan dan pemeliharaan tenaga kerja di lingkungan kerja sesuai dengan kemampuan fisik dan psikologisnya. Kemudian ruang lingkup kesehatan kerja ada 6, yaitu penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja, pelaksanaan dan pemeriksaan K3, kemudian pelaksanaan P3K, kemudian yang keempat pelaksanaan gizi kerja, dan yang kelima adalah pelaksanaan pemeriksaan syarat-syarat ergonomi, dan yang keenam adalah pelaksanaan pelaporan. Oke, kita akan bahas sedikit satu persatu ya. Mengenai penyelenggaraan pelayanan kesehatan, itu terdiri dari 3. Jadi yang pertama adalah sarana prasarana, yang kedua adalah tenaga. Tenaga itu terdiri dari dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja, atau dokter perusahaan, atau para medis perusahaan. Nah, yang ketiga adalah organisasi, yaitu pimpinan unit pelayanan kesehatan kerja atau pengesahan penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja. Nah, sekarang kita masuk ke pelaksanaan dan pemeriksaan K3. Biasanya terdiri dari 4 atau beberapa perusahaan juga ada yang tidak melakukan sama sekali, ada juga yang hanya melakukan 1 atau 2. Tapi sebaiknya itu idealnya itu ada 4 ya. Ada awal, berkala, khusus, dan purna bakti. Maksudnya awal itu apa, Bu? Oke, sebelum tenaga kerja masuk ke satu perusahaan, maka dia harus melakukan MCU atau pemeriksaan kesehatan. MCU itu apa? Medical check up. Pemeriksaan secara medis keseluruhan. Secara garis besar ya, biasanya umum dulu. Nah, di beberapa perusahaan itu adalah menjadi salah satu syarat sebelum mereka mendaftar, sebelum mereka diterima. Kalau mereka sudah tahap 1 tes, kemudian tahap 2 tes tertulis, kemudian tahap ketiga itu wawancara, ya tahap keempat biasanya itu ada medical check up. Dan nanti keterima atau tidaknya itu nanti bisa saja berdasarkan hasil MCU itu. Karena apa? Karena kalau si pegawainya itu punya resiko tinggi dengan kesehatan, maka perusahaan juga akan mikir-mikir lagi. Kenapa? Karena biaya kesehatan itu mahal. Oke, bisa di-cover dari sejenis BPJS ya, tapi biasanya tidak cukup dengan itu. Karena apa? Karena kalau si pegawainya sampai tidak masuk, kemudian tidak masuknya berhari-hari, contoh sakitnya adalah kanker. Kanker itu kan tidak sembuh dalam sehari, 2 hari, biasanya kan ada terapi lagi, ada terapi lagi, ada terapi lagi. Nah, setiap orang ini meninggalkan pekerjaan, otomatis nanti berarti dia akan membuat satu produksinya bisa terhambat. Atau mungkin
dia tidak ada di bagian produksi, dia di bagian akuntansi atau di bagian keuangan. Ya tetap saja semua proses keuangannya mungkin dia untuk bagian penagihan jadi terpending, atau mungkin dia bagian account receivable, mungkin dia harusnya menagih ke orang lain jadi terpending karena ada terapi. Kemudian pada saat orang kembali dari terapi juga dalam keadaan ya tidak langsung fit 100% gitu. Jadi ada banyak hal yang mempengaruhi bagian SDM untuk memutuskan, oke, kita bekerja sama dengan orang-orang yang memang keadaan kondisi kesehatannya tidak fit. Seperti itu. Kalau memang mereka sangat butuh sekali keahliannya, tapi ada lagi orang lain yang pilihannya mungkin tidak seahli itu, cuman dia dalam keadaan sehat dan bisa dilakukan atau dikasih pelatihan-pelatihan. Kemungkinan besar bisa saja dipilih yang lebih sehat seperti itu. Makanya teman-teman, dari awal kayak gini, teman-teman jaga, please tolong Ibu mohon, tolong jaga kesehatan badan ya. Belajar, berkegiatan, oke itu bagus, tapi tolong juga diperhatikan kesehatan. Karena kesehatan itu nantinya jangka panjang. Oke? Bukan cuma pada saat kalian akan melamar pekerjaan ke tempat orang lain, tapi juga pada saat kalian bekerja atau meneruskan kehidupan kalian. Sehat-sehat semua ya. Oke, balik lagi ke pelaksanaan dan pemeriksaan K3. Nah, kalau tadi kita bicara pemeriksaan di awal ya teman-teman. Nah, kalau yang sekarang, yang kedua adalah jenis yang berkala. Yaitu sekali dalam setahun atau lebih. Nah, saya mau sharing. Dulu saya bekerja di Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap. Namanya di rumah sakit, di industri rumah sakit, otomatis kan kita akan sering terpapar dengan virus, bakteri, dan lain-lain ya. Baik medis maupun non-medis itu sama resikonya, tapi memang resiko medis, petugas-petugas medis itu resikonya lebih besar daripada petugas non-medis seperti saya. Karena saya tidak langsung berhubungan dengan pasien. Biasanya saya ada di lantai 2, di bagian administrasi, kemudian saya biasanya bertemunya justru dengan kepala-kepala nurse, kemudian kepala bagian mana gitu. Nah, saya biasanya bertemunya dengan mereka. Jadi tidak langsung bertemu dengan pasien. Jadi memang tingkat resiko saya lebih rendah dibandingkan rekan-rekan saya yang ketemu langsung dengan pasien. Tapi tetap kami semua mendapatkan fasilitas untuk medical check-up setiap tahunnya pada tanggal atau bulan kelahiran kami. Jadi semua pegawai dari mulai atasan sampai pegawai-pegawai non medis di bagian cleaning service, di bagian security dan lain-lain itu semua sama, semua mendapatkan medical check up, baik yang pegawai tetap ataupun pegawai non tetap ya. Kalau pegawai non tetap nanti untuk tahun ini saya nanti harus cross check lagi. Tapi kalau dulu setahu saya juga non tetap juga tetap mendapatkan medical check up. Karena apa? Ya karena semua punya resiko gitu. Jadi itu salah satu tunjangan atau salah satu fasilitas yang ditawarkan di rumah sakit pada saat kita bekerja di sana. Gitu. Oke, setiap tahunnya di tanggal atau bulan ulang tahunnya kita boleh dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 30, contoh bulan Maret ya, itu terserah harinya dikembalikan kepada kita, tapi yang pasti nanti kita medical check up. Setelah kita medical check up, maka hasil dari medical check up-nya itu nanti akan dianalisis oleh dokter. Kemudian dari hasil analisis dari dokter akan diserahkan kepada bagian SDM. Nanti dari bagian SDM akan dianalisa. Oh, ternyata si pasien A ada sakit hipertensi. Contoh seperti itu. Kalau hipertensi, apa saja yang harus dilakukan? Oh, ternyata ini harus ada pemeriksaan tambahan. Nah, kalau ada pemeriksaan tambahan, maka dia mendapatkan pemeriksaan K3 atau MCU yang khusus, yaitu secara khusus terhadap tenaga kerja tertentu berdasarkan tingkat resiko yang diterima. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi tidak semua orang mendapatkan tambahan medical check up gitu atau tambahan pemeriksaan. Ya tergantung lagi kepada orang perorangan dan tergantung lagi kepada posisi orang ini apa
Gitu. Apakah memang harus saat ini juga segera dilakukan tindakan, segera dilakukan pemeriksaan tambahan, atau cukup dia diberikan eh, istirahat tambahan barangkali, atau mungkin dia dipanggil untuk dimintakan program diet atau program diet hipertensi, kan ada untuk diet-diet khusus ya, untuk hipertensi dietnya apa saja, untuk apa itu ada khususnya. Jadi bisa saja orang ini dipanggil dengan bagian, biasanya tidak dicampur ya kalau kayak gitu, kalau kalau hasilnya berbeda, kecuali kalau semua sehat, kemudian bisa satu orang itu dipanggil rame-rame dengan beberapa orang yang sama-sama keluar hasil medical check-up-nya, kemudian ditambah dengan atasannya, kemudian disampaikan dari bagian SDM gitu, disampaikan bahwa ini hasilnya baik, tolong dijaga untuk kedepannya agar tetap sehat, kemudian apa segala macam. Nah, itu informasi-informasi yang disampaikan oleh bagian SDM yang intinya itu adalah menyampaikan bahwa mereka sehat dan harus menjaga kesehatan gitu. Nah, kemudian kalau untuk orang-orang yang memerlukan penanganan khusus atau terapi lanjutan, itu biasanya dipanggilnya dengan bagian orang tersebut, biasanya cukup orang tersebut ya dipanggil, kemudian atasannya mendampingi, kemudian mereka nanti akan menyampaikan bahwa hasil dari hasil pemeriksaannya isinya mungkin kurang baik, kemudian solusinya begini, dari pihak perusahaan menawarkan seperti ini dan lain-lain gitu ya. Ada kalanya memang hasilnya itu harus menuju ke bukan pemecatan ya, mungkin menawarkan untuk resign gitu. Jadi bukan, beda dengan pemecatan. Kalau pemecatan itu kan tidak terhormat, tapi kalau mungkin ini memang ternyata hasil kesehatannya itu buruk gitu. Jadi memang harus ada terapi yang dilakukan oleh si pasien atau oleh si pekerja itu, dan itu memang perlunya jangka panjang gitu. Kadang-kadang ada yang kalau namanya cuti itu ada yang bisa di-cover oleh bagian keuangan, tapi ada juga cuti yang tidak ditanggung gitu. Jadi mungkin itu nanti akan dicarikan solusi ya bagaimana, karena kalau memang hasil kesehatan, hasil dari medical check-up-nya itu buruk, maka memang harus ada penyelesaian seperti itu. Karena bagi perusahaan bagaimanapun juga tingkat produksi dan produktivitas dari pegawai itu penting. Jadi perusahaan juga tidak bisa memaksakan agar pegawai itu bisa fit terus panjang hari sama dengan orang-orang yang sehat. Dan bagi pegawainya itu sendiri ya otomatis sebelum dia keadaannya memburuk ya sebaiknya memang dia melakukan terapi. Jadi mungkin nanti itu harus ada satu solusi yang disepakati bersama kayak gitu ya. Saya jadi susah menjelaskannya ya karena saya juga punya empati kalau ada beberapa pegawai yang di posisi seperti itu. Makanya teman-teman sehat selalu ya, jaga kondisi. Kita tidak tahu kapan kita akan sakit, tapi kalaupun kita sakit ya semoga dijauhkan dari sakit-sakit yang memang termasuk sakit-sakit yang berat ya. Oke, sehat semua ya. Oke, lanjut dulu. Tadi teman-teman sudah mendapatkan juga penjelasan mengenai pemeriksaan K3 secara khusus ya. Jadi untuk orang-orang yang memang membutuhkan terapi lanjutan atau pemeriksaan lanjutan dan lain-lain. Atau mungkin juga sebetulnya dia tidak punya penyakit berat, tapi dia memang posisinya berada di beberapa titik atau di beberapa pekerjaan yang memang resikonya tinggi gitu. Jadi contoh nih di rumah sakit lagi ya. Contoh orang kemarin yang kena pandemi. Beberapa orang kena pandemi serangan awal gitu kan banyak banget petugas medis kita mau tidak mau itu kan harus
mengobati atau merawat mereka, ya kan? Nah, orang-orang medis yang bekerja untuk membantu pasien-pasien yang terkena COVID ini berarti mereka sangat berada di dalam posisi yang betul-betul berisiko tinggi. Maka bagi petugas-petugas medis yang langsung berhubungan dengan para pasien COVID, ini dilakukan pemeriksaan K3 secara khusus. Tidak harus menunggu dia setahun sekali, tapi mungkin tiap berapa hari mereka harus antigen dan lain-lain. Oh ya, kembali lagi dengan berkala ya. Berkala contoh lain untuk yang proyek-proyek ya, bukan di rumah sakit, seperti proyek di kilang Pertamina. Setahu saya itu mereka sampai dengan saat ini melakukan antigen berkala. Gitu. Setiap 2 minggu atau 1 bulan sekali mereka melakukan antigen berkala. Bukan medical check up, tapi memang itu salah satu standar kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi mereka sampai dengan saat ini masih melakukan berkala. Jadi pemeriksaan kesehatan berkala dengan cara yang paling mudah itu antigen berkala. Seperti itu ya. Nah, kalau yang khusus-khususnya otomatis ya dirujuk lah, diobatin, dan lain-lain. Ya, oke. Kemudian yang keempat adalah purna bakti. Purna bakti itu dilakukan 3 bulan sebelum memasuki masa pensiun. Jadi ada MCU lagi. Yang benar itu di awal sebelum gabung di perusahaan diperiksa, kemudian secara berkala juga diperiksa, kemudian kalau memang ada dibutuhkan itu secara khusus dikasih pemeriksaannya, dan yang terakhir sebelum purna bakti, sebelum pensiun itu juga diperiksakan. Karena apa? Kalau sudah sepuh itu biasanya beresiko tinggi. Gitu ya. Oke, lanjut dulu ya teman-teman. Oke. Nah, kalau yang ini disebut dengan piramida kecelakaan. Ini piramida kecelakaan. Piramida kecelakaan kerja menggambarkan guna mencegah kecelakaan fatal di tempat kerja. Maka harus ada upaya untuk menghilangkan atau mengurangi kejadian near miss atau nyaris kecelakaan di tempat kerja atau nyaris celaka di tempat kerja. Sehingga probabilitas kecelakaan fatal dan kejadian-kejadian lain sebelum menuju adanya satu kejadian fatal dapat dikurangi. Artinya apa? Sebelum ada satu kecelakaan fatal, baik cacat atau kematian, kita sudah menghindari dulu. Karena apa? Ini adalah piramida kecelakaan kerja. Kalau ada satu kecelakaan fatal yang cacat atau kematian, maka itu artinya ada 10 kecelakaan ringan. Maka untuk setiap kecelakaan fatal ini tadi, satu ada orang yang cacat atau meninggal, itu sebetulnya di dalam perusahaannya itu menyembunyikan atau baik disembunyikan atau tidak, itu ada 10 kecelakaan ringan, ada 30 kecelakaan yang menimbulkan kerusakan alat, dan ada 600 insiden. Seperti itu ya. Jadi di balik satu orang yang meninggal atau cacat, ini mungkin kalau dikulitin, di dalamnya itu mungkin ada ini. Jadi ini cuma pucuknya aja, cuma terlihatnya seperti itu satu orang. Padahal kalau dibedah lagi, dikulitin lagi, itu bisa jadi nih 10 kecelakaan ringan, 30 kecelakaan yang menimbulkan kerusakan aset, dan 600 insiden. Ini insidennya bisa apa saja. Kalau namanya kerusakan aset, ya rugi dong perusahaan. Asetnya rusak. Kendaraannya rusak, atau mungkin mesinnya yang rusak, dan lain-lain. Kecelakaan ringan, oke, mungkin ringan terlihatnya ya. Gitu. Tapi kan tetap aja sebuah kecelakaan. Dan kalau sampai
pegawainya, karyawannya itu tidak masuk dalam 2 kali 24 jam, ya berarti itu harus dilaporkan sebagai accident. Gitu. Nanti tidak akan bisa dapat zero accident. Tidak akan bisa dapat laporan zero accident. Zero accident itu nihil kecelakaan. Ya, karena sebetulnya ada kecelakaan meskipun itu ringan. Tapi kalau sudah ada yang cacat, ada yang meninggal, itu ya itu sudah masuk kategori accident, nggak bisa tidak. Dan itu sebetulnya itu hanya permukaannya saja. Kalau di dalamnya kita kulitin lagi, itu kemungkinan sudah banyak kecelakaan-kecelakaan ringan, ada insiden-insiden, dan beberapa kecelakaan yang menimbulkan kerusakan aset. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi yang paling benar itu adalah mengupayakan atau menghilangkan bagaimana caranya mengurangi nyaris celaka atau kejadian near miss. Oke, next dulu. Nah, ini yang saya tadi bahas mengenai program Zero Accident. Program Zero Accident itu adalah kecelakaan nihil, yaitu tanda penghargaan keselamatan dan kesehatan kerja yang diberikan pemerintah kepada manajemen perusahaan yang telah berhasil melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja, sehingga mencapai nihil kecelakaan atau zero accident. Nah, penghargaan zero accident atau kecelakaan nihil ini diberikan kepada perusahaan yang telah berhasil mencegah terjadinya kecelakaan kerja di tempat kerja tanpa menghilangkan waktu kerja. Jadi waktu kerjanya tetap ada, tapi aman sentosa semuanya. Tidak ada kecelakaan atau nihil. Jadi nihil itu nol. Jadi tidak ada kecelakaan kerja. Nah, ini adalah satu reward. Reward itu adalah satu pengakuan. Dan ini dikeluarkan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. Untuk perusahaan-perusahaan yang alhamdulillah tidak ada kecelakaan kerja. Gitu. Ya namanya kecelakaan bisa terjadi di mana saja. Gitu. Apalagi di sebuah perusahaan di mana mungkin alat-alat berat di situ. Kemudian banyak orang, banyak aktivitas, banyak kejadian-kejadian yang di luar dugaan, tapi ada juga beberapa yang memang saking monotonnya, jadi orang kadang-kadang lengah. Nah, jadi sebetulnya nanti kita akan cari tahu lagi, ada beberapa kejadian yang memang disebabkan oleh manusianya, faktor manusianya, tapi ada juga yang faktor di luar manusia. Itu kemarin sudah kita bahas ya di K3 juga ya. Nah, nanti kita akan bahas lagi lebih detail. Oke, kemudian penghargaan zero accident atau kecelakaan nihil itu diberikan dalam bentuk piagam atau plakat yang ditetapkan melalui surat keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia. Nah, teman-teman mungkin bingung kayak gini. Lah Bu, cuma dapat piagam B. Jangan salah teman-teman, ini memang piagam doang. Cuman selembar kertas atau mungkin ada plakatnya. Tapi di balik pemberian ini valuable. Ini adalah satu keberhasilan yang dicapai oleh perusahaan yang harus diapresiasi. Karena apa? Kalau nihil kecelakaan berarti tempat kerjanya itu aman. Aman baik bagi pekerja, bagi tamu, bagi owner, bagi mungkin pembeli, atau mungkin reseller, atau siapapun, bagi semua stakeholder yang hadir. Berarti lingkungannya itu aman. Karena dia sudah mendapatkan penghargaan kecelakaan nihil sebelumnya. Berarti kalau dia setiap tahun dapat penghargaan kecelakaan nihil atau dalam beberapa tahun dia dapat terus, berarti itu reputasinya akan semakin baik. Itu ya teman-teman ya. Jadi memang ini hanya selembar kertas, tapi di balik kertas itu adalah sebuah pengakuan. Di balik kertas itu berarti adalah satu jaminan. Jaminan. Karena apa? Pegawai yang lain nantinya akan merasa
insya Allah perusahaan ini aman. Karena apa? Kalau kecelakaan nihil dicapai tahun ini, tahun berikutnya terus dapat terus. Berarti sistemnya sudah baik. Berarti perusahaan sudah memikirkan ke sistem bagaimana caranya membuat lingkungan kerja itu aman bagi pegawainya terutama. Nah, ini nanti akan menaikkan loyalitas dari pegawai. Karena apa? Mereka akan bekerja dengan aman, nyaman, jangka panjang, tidak ada kecelakaan kerja. Coba bayangkan gini, kalau teman-teman bekerja di satu tempat yang kita tahu kemarin di bagian penggergajian ada yang kena tangannya. Kemarinnya lagi ada orang jatuh. Sebulan yang lalu ada yang tangannya tugel. Nah, kalau kalian sebagai pekerja, apa kalian nyaman? Jangan-jangan habis ini kalian yang kena. Ya kan? Karena apa? Karena sistemnya tidak dibuat dengan baik oleh perusahaan. Memastikan contoh berapa alokasi kerja, space-nya. Jadi itu harus sampai sana gitu loh. Mikirin, oh oke, penggergajian itu jarak amannya dari lalu lintas orang yang banyak lewat-lewat itu berapa. Agar apa? Orang yang bekerja di situ konsentrasinya penuh. Nggak kebanyakan ada orang lewat, nggak kebanyakan ada orang nanya. Semakin banyak gangguan, maka konsentrasinya akan berkurang. Semakin sedikit konsentrasinya, maka kecelakaan kerjanya makin tinggi resikonya. Seperti itu. Nanti teman-teman akan juga dapat materinya mengenai apa aja yang harus dipikirin atau difokuskan gitu ya sama bagian operasional, sekaligus juga bagian SDM gitu ya. Jadi nanti banyak yang harus disepakati bersama gitu. Mengenai space kerja aja dulu. Space kerja itu penting. Jadi desain tempat kerja itu penting. Nantinya akan berpengaruh terhadap keselamatan dan kesehatan kerja dari si pegawai. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Kemudian contoh, kalau kita bekerja gajinya biasa aja, tapi kita beresiko tinggi untuk celaka. Contoh, kita ikut tambang. Oke, gajinya biasa aja. Kemudian resikonya tinggi. Mau nggak kita bekerja di situ? Ya nggak mau lah, meskipun kita mungkin nggak ada pekerjaan yang lain, tapi kan mikir-mikir lagi. Karuan kalau kita bawa uang pulang. Kalau bawa nama doang, alias meninggal di sana, kan nggak mau. Nah, orang-orang yang bekerja di tambang memang resikonya tinggi sekali. Nah, makanya biasanya rate harga dari pegawai di tambang itu biasanya lebih tinggi daripada pegawai-pegawai di industri lain. Karena memang resikonya lebih tinggi. Bisa kebom lah, bisa kena runtuhan lah, dan lain-lain. Begitu ya teman-teman ya. Ada gambaran? Oke, kita lanjut dulu. Kemudian kategori atau kelompok kriteria perusahaan peserta program Zero Accident di tempat kerja. Yang bisa ikut program Zero Accident itu sebetulnya semua. Semua baik perusahaan kecil, menengah, ataupun besar. Perusahaan kecil itu jumlah tenaga kerjanya keseluruhan ya itu hanya sekitar 49 orang. Nah, sampai dengan ya. Jadi kalau pegawai kita itu masih di 10 orang, ya berarti kita perusahaannya perusahaan kecil. Tapi kalau kita perusahaannya sudah punya 57 orang, nah itu berarti sudah termasuk kategori perusahaan menengah. Karena jumlah tenaga kerja keseluruhannya antara 50 sampai 100 orang. Sedangkan kalau perusahaan besar itu harus lebih dari 100 orang. Baru nanti bisa dikategorikan sebagai 100 perusahaan besar ya.
harus punya lebih dari 100 orang. Oke, kemudian kita akan sampaikan juga mengenai kriteria atau kategori kelompok kecelakaan kerja yang menghilangkan waktu kerja menurut program Zero Accident atau kecelakaan nihil, yaitu antara lain yang pertama adalah kecelakaan kerja yang menyebabkan tenaga kerja tidak dapat kembali bekerja dalam waktu 2 kali 24 jam. Kalau si pegawainya nggak bisa kerja dalam 2 hari, maka itu harus dilaporkan. Karena kalau namanya kecelakaan kerja di bawah 1 kali 24 jam itu masih ringan, ya itu masihlah boleh tidak dilaporkan sebagai accident karena tidak mengganggu waktu kerja atau tidak menghilangkan waktu kerja. Ya. Nah, tapi kalau ada yang kecelakaan yang mengakibatkan kematian, itu meskipun enggak 1 kali 24 jam, yaitu mau nggak mau memang sudah harus dimasukkan sebagai kategori accident. Kalau meninggalnya di tempat kerja. Ya, meskipun sebenarnya meninggalnya memang meninggal karena jantung, serangan jantung, bukan karena kecelakaan ya. Kalau program Zero Accident itu harus tanpa adanya korban jiwa. Kalau ada korban jiwa, ya berarti itu kecelakaan. Itu sudah termasuk kategori kecelakaan kerja, gitu ya. Ya, karena apa? Karena menyebabkan terhentinya proses aktivitas kerja maupun kerusakan peralatan baik mesin, bahan yang melebihi shift kerja normal biasanya. Karena apa ya, meskipun serangan jantung yang tidak berhubungan langsung dengan kecelakaan kerja, tapi namanya ada orang meninggal di kantor atau ada orang meninggal di pabrik, itu ya bisa menyebabkan berhentinya operasional. Ya iya kali didiemin, ya nggak mungkin lah, mesti kan semuanya juga berhenti dulu operasionalnya, kemudian nolongin dulu, kemudian ada yang koordinasi menelpon ambulan atau mungkin mobil jenazah atau segala macam gitu. Jadi itu kan ada proses berhenti, menghilangkan waktu kerja. Kalau menghilangkan waktu kerja berarti itu tidak bisa dikategorikan program Zero Accident. Kalau yang tadi itu, kenapa kalau cuma 1 kali 24 jam satu orang itu tidak mengakibatkan zero accident? Karena kalau biasanya kalau cuma satu orang kemudian dia alfanya 1 hari, itu bisa di-cover dengan tim yang lain. Jadi tidak menghilangkan waktu kerja dan tidak terlalu berpengaruh. Tapi kalau 2 kali 24 jam, sudah lebih dari 2 hari orangnya nggak masuk-masuk, tidak ada pengganti, itu biasanya sudah mengakibatkan hilangnya waktu kerja atau mungkin bertambah shift kerja bagi pekerja yang lain. Kayak gitu ya. Paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah summary saja sebetulnya. Ini hanya laporan saja tambahan terkait catatan setiap luka ringan di mana tidak terdapat amputasi tulang, maka kerugian hari kerja adalah jumlah sesungguhnya selama tenaga kerja tidak mampu bekerja. Nah, kalau di perusahaan atau di pabriknya kita itu ada yang nauzubillah min dzalik cacat tetap atau permanen, contoh amputasi, dipotong seluruh contoh ibu jarinya. Itu kita kehilangan 300 hari kerja. Itu setara dengan itu. Karena apa? Ya orang kan proses ke rumah sakitnya, operasinya, pemulihannya, setelah itu juga ngebiasain lagi dia bekerja tanpa ibu jari. Jadi processingnya itu setara sekitar 300 hari kerja. Lama ya? Ya lama. Apalagi kalau ada yang meninggal nih. Kalau ada yang meninggal itu setara dengan 6.000. Kemudian kalau ada yang buta, kehilangan fungsi kedua mata dalam satu kasus kecelakaan kerja itu 6.000. Kalau satu mata 1.800. Kayak gitu ya.
Jadi dimanapun kita berada, tolong sadar lingkungan, berhati-hati, ya, jaga diri kita, jaga juga lingkungan yang lain. Karena kecelakaan kerja itu kadang-kadang itu cuma gara-gara jatuh doang, kemudian terkirir, atau kejedot. Kalau kejedotnya kena paku, ya bocor. Kejedot doang aslinya. Jatuh doang, tapi jatuhnya kena di bawah ada kayu balok gede-gede, jebot, ya bocor juga kita. Makanya hal-hal yang seperti itu, terutama yang dari sisi manusianya, yang bisa kita kontrol, hati-hati. Jangan lupa kalau ada rules masuk ke dalam area itu harus menggunakan APD atau alat pelindung diri, maka gunakan itu. Segerah apapun, seribut apapun, gunakan itu untuk keselamatan diri. Oke. Sebelum kita jaga diri orang lain, jaga diri kita dulu. Oke? Oke, kita lanjut dulu ya. Ini hanya summary saja. Kemudian ini adalah dasar-dasar hukum kesehatan kerja dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Kemudian ada Surat Edaran Dirjen Binawas tentang usaha catering yang mengelola makanan bagi tenaga kerja. Oke, ini ada banyak banget dasar-dasar hukum dan memang sudah diatur oleh pemerintah juga untuk keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi ada jaminannya, ya. Jadi kita kalau punya perusahaan juga hati-hati karena nanti pegawai kita juga bisa menuntut kita kalau memang kita tidak aware atau kalau kita tidak mengkondusifkan lingkungan kerja yang aman bagi pekerja kita, ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke keselamatan kesehatan kerja atau K3 di Pertamina. Saya ambil kasus di Pertamina. Ini saya infokan dulu ya. Keselamatan dan kesehatan kerja K3 merupakan faktor yang penting bagi Pertamina dan mendukung pencapaian SDG nomor 3 dan SDG nomor 8. Di masa pandemi COVID-19, pencegahan penularan virus corona menjadi salah satu prioritas kesehatan kerja dengan tetap mengutamakan kebijakan Health, Safety, Security, and Environment atau HSSE atau HSSE. Perseroan memberikan dukungan sumber daya dan sumber dana serta berinisiatif menyediakan rumah sakit rujukan COVID-19 dan penerapan SUPREM untuk mendorong kepatuhan aspek HSSE. Selama tahun 2020, Perseroan mampu mengendalikan pandemi COVID-19. Sementara beberapa entitas anak perusahaan mencatatkan catatan kinerja tanpa kecelakaan kerja. Kinerja dari LTIR atau Lost Time Incident Rate mengalami peningkatan di tahun 2020 walaupun jumlah number of accident atau NOA relatif meningkat. Beberapa entitas anak perusahaan mencatatkan kinerja tanpa kecelakaan kerja pada tahun 2020. Beberapa poin KPI dari direksi terkait K3 antara lain terkait kinerja LTIR, Lost Time Incident Rate, dan NOA, Number of Accident. Langkah strategis yang dijalankan adalah memperlakukan Pertamina Siaga COVID-19, diikuti pembentukan Satgas COVID-19 pada awal Maret 2020 sebagai yang pertama di Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Upaya yang dilakukan Satgas COVID-19 meliputi testing, tracing, and treatment atau 3T.
Nah, sebagai informasi untuk teman-teman yang saya ambilkan dari www.pertamina.com, ini terkait dengan penghargaan K3 di 2021. Penghargaan K3 2021 dianugerahkan kepada 16 gubernur yang berhasil meraih penghargaan pembina K3 terbaik, dan penghargaan kecelakaan nihil atau zero accident diberikan kepada 1.342 perusahaan. Penghargaan program P2HIV/AIDS sebanyak 191 perusahaan. Penghargaan sistem manajemen K3 atau SMK3 diberikan kepada 1.616 perusahaan. Dan penghargaan pencegahan dan penanggulangan COVID-19 atau P2 COVID-19 terhadap 512 perusahaan. Jadi perusahaan-perusahaan ini beberapa ada yang mendapatkan piagam atau penghargaan di beberapa item, tapi ada juga perusahaan yang hanya mendapatkan 1 atau 2 saja. Ini tergantung hasil dari pelaporannya seperti apa. Oke. Selamat bagi perusahaan-perusahaan yang sudah zero accident ya, berarti tempat kerjanya aman. Itu juga menjadi salah satu hal yang bisa kita banggakan. Bagi perusahaan yang mendapatkan zero accident berarti kan lingkungan kerjanya aman. Itu menjadi salah satu bisa nilai jadi loyalitas dari pekerja, bahwa mereka ya sudah, ngapain lagi mereka harus cari-cari tempat ke tempat kerja yang lain. Di sini gaji sudah oke, kemudian keselamatan kerja juga sudah dipikirkan oleh perusahaan. Kemudian kalaupun terjadi hal-hal yang kemudian sudah ada jelas sistemnya seperti apa. Jadi nanti jangan-jangan kalau ada kecelakaan kerja, contoh jarinya kepotong, itu sudah ada aturannya seperti apa, penggantiannya seperti apa, kemudian cutinya berapa lama. Kalau perusahaan-perusahaan yang memang sudah punya sistem, gitu. Nah, kalau perusahaannya ini sudah zero accident, itu juga satu prestasi yang bisa dilaporkan kepada pihak investor, pihak pemegang saham, pihak owner, kita bisa laporkan. Atau kepada pihak-pihak seperti kepada pemerintah, kita juga bisa melaporkan bahwa di perusahaan kami ini sudah mendapatkan piagam zero accident selama 5 tahun berturut-turut. Karena kami concern terhadap keselamatan kerja pegawai. Nah, seperti itu. Itu adalah hal yang memang bisa kita laporkan dan kita bisa apresiasi. Keselamatan dan kesehatan pegawai itu nantinya akan berpengaruh terhadap perusahaan. Karena apa? Kunci utama dari satu perusahaan nyawanya itu adalah pegawai. Jadi kalau perusahaan memang sudah ngopeni pegawai dengan baik, maka wajar nanti output yang dikeluarkan oleh pegawai itu juga akan baik. Akan sinergis keduanya. Paham ya? Jadi jangan sia-siain SDM Anda. Perhatikan kesehatan dan keselamatan pekerja Anda. Kalau Anda punya pegawai, kalau Anda punya perusahaan nantinya, kalau teman-teman nanti pun juga bekerja di tempat orang lain, pun juga silakan. Tim Anda diperhatikan dengan baik. Meskipun kita bukan ketuanya atau kepalanya, tidak apa-apa. Kita saling mengingatkan. Biar lingkungan kerjanya teman-teman juga nyaman. Kalau sudah lingkungan kerjanya nyaman, maka outputnya juga bagus. Kalau outputnya bagus, maka bonus-bonus akan kembali lagi kepada bekerja. Gitu ya. Harapannya seperti itu. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, ini adalah dedikasi Pertamina untuk Rumah Sakit Penanganan COVID-19. Jadi Pertamina terdepan mendukung penanganan COVID-19. Di sini ada contoh Rumah Sakit Pertamina Jaya, kemudian
kerjasama dengan rumah sakit modular di halaman Hotel Patra Comfort, dan ada rumah sakit modular di lapangan sepak bola Simpung. Kemudian juga Pertamina memiliki robot Emi dan Temi perawat pasien. Jadi Rumah Sakit Pertamina Jaya dilengkapi dengan 2 unit robot yang sudah diprogram untuk merawat, melayani, dan menghibur pasien karena bisa diajak berkomunikasi. Ini bagus ya, bisa juga aman untuk berhubungan atau mengantarkan makanan barangkali ke pasien-pasien yang COVID dan lain-lain gitu ya. Oke, kita lanjut dulu. Ini adalah salah satu dedikasi yang sudah dilakukan Pertamina dalam menangani COVID-19. Oke, nah ini sih sebetulnya bukan hanya buat orang Pertamina ya. Ini juga harus kita pahami sebagai individu dan kita tularkan atau kita transferkan juga kepada orang-orang terdekat kita. Ya, karena untuk memutus penularan COVID-19 itu tidak cukup dengan 3M ternyata teman-teman, tapi harus juga dikolaborasikan dengan 3T. Nah, karena keduanya memang sebetulnya sama-sama penting. Kalau 3M itu menggunakan masker. Kalau saya berhubungan itu meskipun sekarang sudah dinyatakan bebas masker, tapi saya masih menggunakan masker. Kemudian mencuci tangan dan menjaga jarak. 3M itu membicarakan tentang peran kita sebagai individu untuk memutus penularan COVID-19. Dan 99% masyarakat mengaku telah paham terhadap 3M. Paham ya, tahu ya, tapi melaksanakan atau tidak itu saya juga tidak bisa bilang 99%. Oke, kemudian lanjut kita akan membahas mengenai 3T. 3T itu adalah testing, kemudian tracing, dan treatment. 3T ini berbicara tentang bagaimana kita memberi notifikasi atau pemberitahuan kepada orang di sekitar kita untuk waspada. 29% masyarakat kita itu tidak memahami mengenai 3T ini. Tahu ada testing seperti itu gitu. Tapi masih belum paham treatment yang baiknya seperti apa. Meskipun sekarang sudah COVID-19-nya sudah dinyatakan turun, pandeminya sudah berangsur pulih, tapi tetap tidak ada salahnya kalau kita tetap harus waspada, ya. Saat ini pemahaman 3T di masyarakat perlu ditingkatkan agar menghindari potensi penularan ke orang lain dengan lebih cepat mengetahui dan memberikan perawatan yang tepat. Setiap orang harus mengambil peranan untuk memutus rantai dengan berpartisipasi kooperatif menerapkan 3M dan 3T. Jadi bukan cuma 3M aja, tapi kita juga 3T ya. Kombinasikan keduanya. Oke, itu tidak berlaku hanya untuk Pertamina saja, tapi semua orang. Oke, kita lanjut mengenai informasi bantuan Pertamina untuk RSDC Wisma Atlet Kemayoran. Ini Pertamina melalui Marketing Operation Region atau MOR3 memberikan bantuan 1.000 paket makanan berupa nasi box dan air mineral kepada para petugas TNI Polri, tim medis, dan relawan yang sedang bertugas di Rumah Sakit Darurat COVID-19 di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Ini informasinya diambil tanggal 24 bulan 9 2020. Ini adalah bantuan nyata. 1.000 paket makanan berupa nasi box dan air mineral untuk para petugas medis. Kemudian ini adalah bentuk kepedulian. Bantuan makanan siap santap ini merupakan bagian dari kepedulian Pertamina kepada petugas dan relawan dalam menangani para pasien COVID yang dirujuk ke RSDC Wisma Atlet.
Nah, ini juga bentuk bantuan lain, ada alat pelindung diri atau APD, masker, hand sanitizer, wastafel portable, sampai dengan paket sembako. Dan tadi makanan siap santap ya. Kemudian distribusi bangunan, paket makanan kepada nakes dan wartawan di RSPI Sulistiani Suroso dan Rumah Sakit Persahabatan, serta paket imunitas kepada sejumlah media massa di wilayah MOR 3 selama pandemi COVID-19. Jadi sudah ada bantuan-bantuan nyata yang sudah diberikan Pertamina. Di Cilacap sendiri, saya juga pernah memberikan langsung paket bantuan dari Pertamina berupa sembako kepada masyarakat yang terdampak langsung. Jadi memang mereka sudah ada gerakan nyata atau CSR-nya atau kepedulian mereka terhadap penanggulangan COVID-19. Jadi dari sisi pencegahan mereka sudah melakukan, terutama bagian testing, tracing, treatment. Sampai sekarang bahkan ya mereka masih terusan testing secara berkala. Kemudian mereka juga terus tracing dan mereka juga melakukan treatment. Apabila memang ada pegawai yang sakit, itu mereka langsung alokasikan di rumah atau di rumah sakit khusus untuk penanganan COVID. Kemudian juga bagi keluarga yang tidak terserang COVID, maka dipisahkan dan diberikan santunan atau diberikan fasilitas gitu ya. Makanannya sudah dijamin, kemudian kebutuhannya sudah dijamin, sehingga mereka benar-benar melakukan isolasi mandiri, duduk di dalam rumah gitu, tidak pergi kemana-mana untuk memutus rantai COVID ini. Oke. Nah, ini adalah bantuan-bantuan yang sudah dilakukan Pertamina. Ini yang untuk di Jakarta dan yang memang saya tahu di Cilacap mereka juga sudah melakukan beberapa bantuan bentuknya sembako kepada pihak-pihak yang memang terdampak langsung. Nah, yang terdampak langsung itu kalau yang saya sampaikan, yang saya sendiri sampaikan itu adalah untuk panti asuhan. Karena kan panti aktivitasnya juga dibatasin ya karena ada PKM dan lain-lain gitu ya. Kemudian ada beberapa yaitu ada mungkin para masyarakat kurang mampu, kemudian ada juga mungkin para penjual-penjual yang UMKM gitu. Nah, itu juga mungkin gitu ya, teman-teman ya. Oke, kita langsung. Oke, ini saya menyampaikan Pertamina Cilacap raih 3 penghargaan K3 tahun 2020. Pertamina untuk menjadikan HSSE atau Health, Safety, Security, and Environment sebagai landasan dari seluruh operasional kilang Pertamina yang memang high risk. Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah menyerahkan 3 penghargaan yang berhasil diraih oleh kilang terbesar di tanah air yang terdiri dari nihil kecelakaan atau Zero Accident Award, Sistem Manajemen K3 SMK3, serta Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja. Data yang dirilis Kementerian Tenaga Kerja RI merupakan bahwa Pertamina RU 4 Cilacap mencapai nihil kecelakaan selama 77.990.937 jam periode 2 Mei 2015 sampai dengan 31 Oktober 2019. Penghargaan SMK 3 dengan penilaian memuaskan, serta kategori sertifikat emas dan bendera emas, serta pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS berstatus sudah memenuhi kriteria. Jadi ini satu pencapaian dari Pertamina Cilacap di tahun 2020. Nah, ini Pertamina Hulu Energi TEJ raih penghargaan K3 dari Gubernur Jatim 2021. PT Pertamina Hulu Energi Tuban, ISJAPA,
atau PHETEJ mendapatkan penghargaan K3 Gubernur Jawa Timur tahun 2021. Penghargaan ini diberikan atas upaya pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja di lingkup perseroan. Penyerahan anugerah tersebut dilakukan oleh Bupati Tuban, Aditya Harinda Farizki. Wujud apresiasi konsistensi PHETEJ dalam menerapkan keselamatan kerja. Penghargaan K3 Gubernur Jawa Timur di tahun 2021 yang mendapatkan kali ini meliputi 3 kategori, yaitu penghargaan nihil kecelakaan, penghargaan sistem manajemen K3 atau SMK3, dan penghargaan program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS atau P2 HIV/AIDS di tempat kerja. Informasi ini didapat dari news.detik.com. Nah, ini untuk di Jawa Timur. Tadi di Cilacap 2020. Sedangkan kalau yang untuk Jatim di 2021. Bagaimana laporan Cilacap di 2021? Ternyata ada laporan kebakaran. Apakah kebakarannya memakan korban atau dilaporkan sebagai zero accident? Saya belum mendapatkan informasi mengenai laporan atau penghargaan zero accident di tahun 2021 untuk Jawa Tengah atau Cilacap ya teman-teman ya. Nanti silakan browsing apakah sudah ada atau tidak ada. Tapi yang pasti di tahun 2021 kilang minyak kembali terbakar. Jadi Ketua DPD RI minta Pertamina tingkatkan kewaspadaan. Perlu evaluasi pada penerapan sistem keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 Pertamina. Ini sangat penting agar tidak ada lagi kebakaran pada kilang minyak Pertamina, sebab menyebabkan kerugian negara juga membahayakan bagi pekerja maupun masyarakat. Ketua DPD RI juga meminta Pertamina untuk segera mengidentifikasi penyebab kebakaran. Penyebab kebakarannya ini berdasarkan info itu memang karena ada petir yang menyambar di Cilacap. Itu memang tingkat petir itu tinggi sekali intensitasnya, dan dalam 2 kali itu kilang minyak memang terbakar. Jadi ini memang harus ada identifikasi lebih lanjut lagi. Kenapa bisa 2 kali dalam waktu yang tidak terlalu lama terjadi kebakaran? Apa miss-nya? Karena apa? Mungkin penempatan titik-titik alat atau alat apa itu namanya? Alat penghindar petir atau alat penangkal petir ya. Alat penangkal petirnya mungkin titiknya kurang. Jadi pada saat petir menyambar di kilang tertentu sudah ada alat penangkal petirnya, tapi ternyata mungkin perhitungannya, pemasangan untuk menghitungnya itu kurang. Jadi pada saat miss gitu, pada saat petirnya menyambar ke kilang ini kemudian dipantulkan, nah mungkin pantulannya itu bisa saja terkena gitu ke kilang yang sebelahnya, bisa saja seperti itu. Jadi memang harus ada identifikasi penyebab kebakarannya. Kenapa dalam waktu yang bersamaan relatif tidak lama kemudian dua-duanya berasal dari petir mengakibatkan kilang terbakar dan kembali terbakar. Nah, itu harus dicek lagi, dicek ulang kenapanya. Itu ya teman-teman ya. Nah, dari situ itu si alat penangkal petirnya mungkin itu nanti harus dihitung ulang. Di mana titik seharusnya dia dipasang, tambahan kah atau lain-lain seperti itu ya. Atau mungkin kalau memang ada alat yang
lebih aman lagi yang bisa dipakai untuk melindungi kilang dari sambaran petir, mungkin itu bisa. Kemudian Pertamina juga harus memastikan kebakaran tidak berdampak terhadap lingkungan. Kemudian Pertamina juga memastikan pasokan BBM serta LPG tidak akan terganggu akibat kebakaran tersebut. Sebab benzin merupakan produk kilang yang merupakan bahan dasar untuk petrochemical sehingga tidak terkait dengan produk BBM atau LPG. Dan kilang Cilacap merupakan satu dari 6 kilang yang berkapasitas pengolahan 270.000 barel per hari. Kilang ini memiliki sekitar 200 tangki untuk menampung crude yang akan diolah gas serta BBM hasil pengolahan minyak mentah. Pertamina harus membuat SOP dan kerjasama dengan pemadam kebakaran, aparat terkait, pihak rumah sakit daerah maupun swasta untuk penanganan korban K3, terutama insiden kebakaran kilang. Jadi, kalau tidak salah teman kita, Mbak Gia, setelah adanya kebakaran kilang kedua kalinya, disibukkan dengan banyak rapat, kemudian disibukkan juga dengan simulasi-simulasi yang memang dibuat SOP-nya lagi ya Mbak ya. Ini untuk pasien-pasien atau korban-korban kecelakaan kerja, terutama mungkin kecelakaan akibat kebakaran di kilang. Jadi langsung dibuat SOP lagi, kemudian diperbaharui SOP-nya, kemudian dibuat simulasi seolah-olah ada pasien yang habis kebakaran, kemudian penanganan korbannya seperti apa, ke ruang apa dulu, apakah tetap harus ada pendaftaran dulu atau tidak, dan lain-lain sebagainya. Kemudian ya itu tadi yang dibutuhkan kalau pasiennya terbakar itu seperti apa SOP-nya, mungkin langsung masuk ke ruang operasi harus ada dokter apa, harus ada alat apa saja, itu sudah disiapkan koordinasi langsung dengan Rumah Sakit Pertamina Cilacap gitu. Itu ya Mbak Gia ya. Nanti kalau Mbak Gia siap sudah ready, mungkin nanti bisa sharing juga kepada teman-teman sebetulnya gimana sih SOP yang lebih lengkapnya, biar bisa teman-teman juga tahu gitu, kebayang juga ribetnya kayak apa gitu. Kemarin pas setelah penanganan kebakaran kilang ya, semoga sih memang tidak ada korban jiwa ataupun memang ada pegawai yang terbakar ya, tidak ya, semoga tidak seperti itu. Tapi jika pun iya, maka Rumah Sakit Pertamina pun juga sudah bersiap berbenah diri untuk menangani resiko-resiko kalau memang ada korban kebakaran atau insiden kebakaran di kilang atau ada kecelakaan terjadi di kilang. Oke teman-teman, gitu aja ya informasi yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang jelas. Kalau ada pertanyaan boleh WA atau juga kirim bahasannya di WA Group biar kita nanti akan jadikan sebagai topik diskusi. Kalau masih juga belum paham, oke, Ibu akan siap untuk menerima kelas tambahan. Silahkan dibuat saja kapan jadwalnya jika memang teman-teman menghendaki ada kelas tambahan untuk pembahasan materi kita kali ini. Terima kasih. Ibu tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.